Kejang merupakan suatu peristiwa yang menakutkan bagi orang tua, sehingga seringkali orang tua salah dalam menyikapi kejadian kejang pada anak. Orang tua seringkali salah dalam mengenali dan melaporkan kejadian yang mirip dengan kejang. Bagaimana kita bisa membedakan kejang dan gejala yang bukan kejang? Biar kita tidak salah dalam mengenalinya, ayo kita tanya ahlinya, tonton video ini sampai tuntas agar dapat informasi yang lengkap dan jelas. Dalam praktek sehari-hari, kejang, terutama kejang demam, merupakan kasus yang sering dijumpain. Kejang terjadi karena lepasnya muatan listrik yang berlebihan di otak, yang bersifat sementara atau transien. Jadi kejang tidak berlangsung terus-menerus. Ada kalanya kejang akan berhenti dengan sendirinya. Ada beberapa kejadian atau kelainan yang sering disalahartikan sebagai kejang, atau gejalanya mirip kejang. Sehingga setelah anak dibawa ke dokter atau ke rumah sakit, ternyata pasiennya bukan mengalami kejang. Untuk menghindari salah diagnosis ini, sebagai orang tua kita harus bisa membedakan apakah anak kita mengalami kejang atau bukan. Ada beberapa petunjuk gejala yang dapat dijadikan pedoman bagi orang tua atau orang awam untuk membedakan apakah anak sedang mengalami kejang atau bukan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita lihat onset atau saat mulai timbulnya kejang. Pada anak dengan kejang, gejalanya akan timbul mendadak tanpa kita ketahui, tanpa kita provokasi atau kita rangsang, atau anak dikagetin. Anak terlihat mendadak kejang. Yang kedua, gejalanya adalah kesadaran terganggu. Anak tidak bisa kita ajak ngomong, tidak bisa diajak komunikasi. Kalau anak masih bisa diajak ngomong, sudah pasti itu bukan kejang. Contoh pada anak yang menggigil kedinginan, sehingga orang tua mengira anaknya kejang. Padahal anaknya bisa menjawab pertanyaan orang tuanya. Dingin ya nak? Ya, kata anaknya. Yang ketiga, gerakan sama atau sinkron, atas dan bawah anggota tubuh. Kira-kira sama jenis kejang atau kelanjutannya. Bila gerakannya tidak sama atau berantakan, itu bukan kejang. Bila kejangnya terjadi berulang-ulang, tipe kejangnya juga akan sama. Anak akan terlihat biru atau cyanosis. Karena selama kejang, anak akan mengalami gangguan sirkulasi darah, sehingga timbul kekurangan oksigen, dan anak terlihat biru, baik tangan dan kakinya terasa dingin. Ada gerakan abnormal dari mata. Selama kejang, anak hanya melihat ke satu arah. Pasien saja ngomong tapi dia diam saja, dok, gak ada respon. Itu pasti anaknya sedang kejang. Kejangnya tidak bisa diprovokasi atau dirangsang. Maksudnya, tidak mungkin kejangnya muncul setelah anak dikagetin. Misalnya anak lagi bermain, lalu mendadak berhenti dan tiba-tiba kejang. Ini pasti kejang. Tapi bila anaknya lagi bermain lalu kita kagetin, timbul gejala mirip kejang, tapi anaknya sadar, ini pasti bukan kejang. Kejang biasanya berlangsung sebentar, hitung detik sampai menit. Sehingga ada kalanya sebelum sempat diberi obat kejang, kejang sudah berhenti sendiri. Setelah kejang biasanya anaknya lemas, ngantuk, tidur, atau keluar liur, dan terlihat bingung. Seringkali anak tidak sedang mengalami kejang di depan dokter, sehingga penilaian dokter tergantung dari deskripsi atau penjelasan saksi mata yang melihat langsung kejadian kejang tersebut. Syukur-syukur bila saksi mata atau orang tua sempat mendokumentasikan atau menvideokan kejadian tersebut, sehingga dokter dapat menilai apakah ini kejang atau bukan. Setelah menonton video ini, diharapkan orang tua tidak cemas lagi dan dapat mengenali atau membedakan apakah anaknya sedang mengalami kejang atau bukan. Karena penatasannya beda sekali antara kejang dan bukan kejang.